Relate, Bu. Bisa Iya, ya. Bu. Oke, bisa ya. Bisa. Oke, baik, makasih. Mas Meja, ini di absen nih atau. Izin Bu, nanya Bu, sekalian nanya Bu. Oh, mangga. Eh, Terkait keperawatan di bagian ICU dan kawan-kawan Bu. Itu kan sebenarnya idealnya satu bed satu perawat Bu ya. Mm-mm. Nah, terkait juga dengan RKK keperawatan itu Bu. Mm-mm. Kan idealnya juga setiap perpindahan rotasi perawat itu kan RKK-nya harus sesuai dengan tempat kerjanya Bu ya. Mm-mm. Nah, Ya. kemudian kan kami di posisi manajemen itu kan diposisikan diri jika tidak ada pasien kan kami harus mengoptimalkan tenaga keperawatan Oh itu, Bu. ya. Sebenarnya diperbolehkan kan, Bu ya, misalkan kami narik ke bagian layanan lain, terlepas RKK-nya itu belum kami lakukan RKK ulang atau menyesuaikan dengan RKK yang sudah ada untuk yang bersangkutan, Bu. Oh, sebaiknya kalau kita mengacu kepada PK klinisnya gitu ya, itu kan harus setara supaya nggak rugi gitu loh. Kalau yang dinasnya di ICU misalnya nggak banyak pasiennya, dipindahkan kemana gitu kan ya, sebaiknya ke level yang sama sebaiknya. Tapi kalau itu terpaksa banget, nah itu silahkan kebijakan rumah sakit. Kebijakan rumah sakit itu misalnya ICU-nya kosong, tetapi dirawat inap numpuk, rawat inap biasa misalnya. Boleh nggak? Boleh sih. Kembali lagi, kembali lagi itu kebijakan rumah sakit internal ya. Meskipun teorinya kita kan harusnya yang setara supaya Ya, Bu. Jadi eh, menyambung pertanyaan saya tadi, Bu. Contohnya case-nya di ICU pasien tidak ada, Bu. Nah, sedangkan ada suatu insiden itu terjadilah KLB di UGD. Kami menarik tuh tenaga di itu. Nah, kekhawatiran saya jika boleh, terjadi insiden keselamatan pasien itu bisa bisa jadi temuan nggak, Bu ya? boleh, boleh itu boleh dengan alasan-alasan tertentu. Berarti kan yang Ya, IGD itu kan termasuk high risk ya, termasuk ya. orang yang kompetensinya tinggi. Levelnya kan level PK3. Kalau di ICU kan minimal juga level 3 ya. Nah, boleh, boleh. Semua semua tenaga boleh dikerahkan kalau ada kejadian luar biasa. Ya. Makasih, Bu. Gitu. Ya. Bisa. Ya, kejawab ya. Baik, makasih. Baik. Oke. Teman-teman, mungkin hari ini saya akan lempar dua kasus. Kemudian silahkan nanti didiskusikan. Itunya sudah dapat belum materinya? Ada dua. Yang satu tentang jasa, yang satu lagi tentang, udah saya kirim ke Mbak Indri ya? Sudah, Bu. Sudah saya kirimkan ke grup juga ke teman-teman. Udah kirim. Di situ kan ada kasusnya nih. Ada dua kasus. Yang pertama kasus bagaimana kita memilih pimpinan keperawatan, gitu kan? Yang kedua, bagaimana kita memberikan remun atau insentif lah yang mudahnya gitu ya, dengan seleksi seoptimal mungkin dengan mengurangi apa ya, mengurangi konflik gitu ya kira-kira. Kalau bagi uang tuh pasti ada konflik ya, pasti ada ketidakadilan ya, benar nggak? Pasti ada ketidakpuasan. Nah, tapi gimana caranya? Kita teman-teman pernah mendengar tentang multi atribut nggak? Multi atribut utility model. Pernah dengar nggak? Belum. Oke ya, saya buka dulu ya. Itu apa artinya? Gitu. Tapi saya secara ringkas nanti teman-teman kerja kelompok saja. Sebentar. Sudah kelihatan belum? Belum, Bu? Sudah. Sudah. Oke. Kalau sudah, ini kan ada kasus ya. Baik, kasus. Kemudian kalau kita lihat, ini kecil ya? Bisa kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Hanya kecil memang. Gimana sih kalau, oh, sebentar.
Ya, udah kelihatan ya? Sudah, Bu. Sudah jelas. Sudah, oke. Baik, kita ke sini. Kita akan bahas kasus kepemimpinan dan jasa perawat. Dan ini yang menjadi permasalahan di rumah sakit rata-rata ini. Nah, kalau kita bicara tentang keterampilan manajer yang harus dimiliki apa saja, antara lain di situ adalah membuat keputusan, menganalisis suatu persoalan, mengembangkan kerjasama, mengembangkan kualitas, sama manajemen waktu. Ini antara lain, berarti di luar itu masih banyak lagi. Tapi saya hanya memfokuskan pada membuat keputusan. Gitu. Membuat keputusan yang adil itu seperti apa? Banyak hal. Tapi kalau kita kembali kepada lahan, permasalahan dalam manajemen keperawatan itu apa sih? Antara lain, ini masih antara lain juga adanya kelengkapan data, pengendalian biaya. Ada nggak pemborosan di unit-unit yang kita pimpin, dirawat inap misalnya. Kemudian kita bisa nggak mengendalikan biaya? Karena kan kita mau nggak mau ada pengendalian biaya, kemudian sama pengendalian mutu ya, kalau nggak salah begitu ya. Ada dua hal yang sangat penting. Kemudian pengambilan keputusan. Nah, ini pernah nggak diajarkan di rumah sakit bagaimana cara mengambil keputusan? Kemudian pelatihan keterampilan gitu. Tentu saja ini ada teman-teman yang melakukan pelatihan internal dan eksternal, itu saya rasa sudah jalan. Kemudian cara membuat daftar pembayaran atau reward sistemnya seperti apa? Pelaporan apa namanya fasilitas sarana di rawat inap misalnya seperti apa? Apakah secara rutin bisa terpelihara alat-alat kita karena itu termasuk dari pengendalian biaya. Kemudian ada nggak pertambahan atau pengurangan jumlah anggota? Nah, sekarang trennya itu kan turnover-nya di rumah sakit swasta banyak sekali yang tinggi gitu kan, keluar masuk sehingga sepertinya di rumah sakit kita itu hanya untuk tempat pelatihan saja, sepertinya begitu. Gimana cara mengikatnya gitu kan ya, berarti ada hal khusus yang kita harus uh, ikat. Kemudian bagaimana memompakan atau memotivasi semangat kerja, karena kalau kita lihat pekerjaan perawat itu sangat memancing suatu kejenuhan gitu ya, karena rutinitas yang dilakukan lama sekali, kemudian berhadapan dengan pasien, kemudian yang memicu stresnya itu juga banyak masalah komunikasi, baik komunikasi sama teman-teman dokter, komunikasi sama perawat, komunikasi sama pasien dan keluarganya, itu memicu suatu hal yang membuat burnout. Kemudian bagaimana dengan pengawasan kualitinya? Kalau teman-teman punya komite keperawatan yang kuat, saya rasa ini sangat membantu. Kemudian bagaimana dengan rekrutmen dan seleksi? Ini tadi saya bilang